teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channelnya Muhammad Junior tentang seputaran Polsuspas. Nah, kali ini teman-teman saya sudah memberikan kesempatan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya tentang seputaran Polsuspas atau sesuatu yang mungkin teman-teman belum tahu tentang seputaran dunia pemasyarakatan atau dunia di penjara gitu ya. Jadi pada beberapa hari yang lalu saya juga posting sesuatu di Instagram saya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan seputaran tentang Polsuspas, seputaran tentang penjara. Mungkin ini akan menambah wawasan bagi teman-teman. Dan tetap ini adalah hanya untuk sharing kepada teman-teman. Mungkin selama saya membuat konten masih ada kekurangan atau informasi yang masih belum teman-teman dapatkan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kepada saya tentang seputaran Polsuspas dan perpenjaraan. Oke, langsung aja kita buka ya. Pertanyaan pertama, oh iya sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar di postingan Instagram saya, dan saya pada kesempatan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama dari Alindo ya, julukan buat istri Polsuspas apa bang? Nah, julukan untuk istri Polsuspas itu adalah Pipas. Jadi kalau di TNI mungkin ada Persit, ada Bayangkari gitu ya. Itu kalau di Polsuspas itu ada namanya Pipas. Apa Pipas? Pipas itu Persatuan Istri Petugas Pemasyarakatan, seperti itu ya. Oke, next pertanyaan yang kedua. Apakah sipir pakai senjata setiap berjaga? Your heart is easy. That's why you go all the way and apa le? Ya, pakai senjata setiap berjaga. Namun untuk yang bertugas yang membawa senjata itu ada di titik-titik tertentu teman-teman. Tidak semua petugas yang bertugas untuk di lapangan itu membawa senjata. Yang membawa senjata itu ada pertama di pintu utama, yang di gerbang utama depan gitu ya, itu pasti membawa senjata. Terus yang kedua adalah mereka yang bertugas ada di pos menara, yang mereka melakukan pengawasan di sekitaran lapas yang bagian luar gitu. Itu selalu bawa senjata, disediakan senjata seperti itu. Nah, kalau yang di dalam blok atau di dalam hunian itu dilarang masuk senjata, baik senjata api, senjata tajam, itu memang dilarang teman-teman. Kenapa kok dilarang? Kalau teman-teman bertanya seperti itu, kenapa kok dilarang? Ya, senjata api itu dikhawatirkan akan dilakukan penjarahan atau perampasan oleh warga binaan, itu akan membahayakan. Jadi memang aturannya di dalam blok itu, blok hunian itu tidak ada senjata apapun yang boleh masuk ke sana. Pernah kejadian di Makobrimob yang ada perampasan senjata oleh warga binaan, ya seperti itulah. Jadi dikhawatirkan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi di dalam memasuki area blok hunian itu steril dari senjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Kalau lulusan dari Poltekip biasanya di lapas juga atau di kementerian. Nah, untuk lulusan Poltekip teman-teman itu disiapkan untuk menjadi petugas atau pegawai di pemasyarakatan atau di lapasnya. Jadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu ilmunya disiapkan untuk melaksanakan tugas di petugas pemasyarakatan atau di lapas atau di rutan seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lulusan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan juga bisa bertugas atau berdinas di pusat, misal di unit eselon 1, eselon 2 seperti itu, atau di kantor wilayah, atau juga di pusat gitu. Itu tergantung dari
di mana teman-teman dapat ditetapkan untuk melaksanakan tugas. Tentunya itu semua nanti kembali kepada basic dan kemampuan teman-teman. Biasanya seperti itu sih teman-teman. Dan kalau tugas utamanya memang disiapkan untuk bertugas melaksanakan tugas di pemasyarakatan atau di lapas atau di rutan, seperti itu teman-teman, atau di unit pelaksana teknis lainnya. Kejadian di rutan atau di lapas yang paling menegangkan. Kejadian yang paling menegangkan di lapas atau di rutan, kalau bagi saya untuk selama ini masih belum pernah ya, tapi kalau menurut saya sih yang paling menegangkan itu adalah ketika terjadi bencana alam, misalkan ada gempa bumi, terus kebakaran seperti yang terjadi di Lapas Tangerang itu. Kenapa? Karena bagi saya untuk petugas pemasarakatan itu menegangkan kalau saya ketika bertugas tidak bisa menyelamatkan nyawa warga binaan saya. Itu tentunya sangat menegangkan sekali, dan memang itu menjadi kewajiban kita selaku petugas di situ untuk menyelamatkan semua yang ada di situ. Bayangkan di dalam satu blok hunian itu pun juga ada terdiri dari beberapa kamar-kamar gitu ya. Jadi kalau ada terjadi bencana alam itu yang paling menegangkan untuk melakukan evakuasi mereka untuk selamat dari bencana tersebut. Nah, kalau terkait dengan kerusuhan atau bertemu napi-napi yang mungkin agak sangar gitu, mungkin kalau teman-teman belum masuk di dalam itu mungkin ya agak takut-takut atau gimana gitu. Tapi kalau udah masuk dan terjun di dalamnya itu sudah biasa teman-teman. Jadi kayak ada teman biasa gitu ya. Pernah ada yang nikah sama napi nggak? Nah, ini yang nikah siapa ini? Kalau dari napi, saya pernah sih ada melangsungkan pernikahan karena dari pihak wanita itu datang ke lapas terus melakukan akad di dalam lapas. Itu pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau mungkin dari petugasnya dengan napi ya ada juga sih seperti itu, tapi ya nggak jarang lah ya, langka, karena memang biasanya kita kan ada batas sih dengan mereka tuh, tidak terlalu dekat juga, ya juga tidak terlalu jauh. Dan mereka kan seperti kalau di sebuah sekolah itu seperti ibarat guru dan siswanya, seperti itu ya. Kalau ya seperti itulah kalau urusan yang nikah dengan napi ada seperti itu. Kalau manggil senior itu dengan panggilan apa? Kalau manggil napi apa? Nah, kalau kebiasaan kita dengan senior itu ya seperti biasa. Biasa sih ya, selamat pagi senior, selamat pagi pak gitu ya. Seperti biasa, tentunya kita menggunakan bahasa nasional gitu ya, tidak menggunakan bahasa daerah. Jadi ya kebiasaan kita kalau panggil senior seperti selamat pagi bapak, selamat pagi senior, juga bisa seperti itu ya. Jadi itu sudah menjadi budaya kita gitu. Terus untuk manggil napi ya, kalau manggil napi ini yang kadang lucu-lucu sih. Kadang napi itu tiba-tiba masuk ke dalam itu dipanggilnya sesuai kasus yang dia lakukan. Misal gini, ada seorang napi itu mencuri kambing gitu. Nanti dia sama teman-temannya itu biasa dipanggil kambing gitu ya. Atau juga pernah sih dia masuk ke dalam lapas itu karena dia melakukan pencopetan. Nah, dia di dalam lapas itu dipanggil pet copet gitu. Jadi kita manggilnya itu kalau kita sebenarnya enggak ya, maksudnya panggilan dari teman-temannya sesama napi itu biasanya seperti itu. Jadi kalau kita panggil misal Arif, panggilan Arif, Arif itu siapa pak gitu. Oh, Arif itu yang kasus ini pencopetan. Oh, copet gitu. Jadi mereka itu manggilnya memang sesuai dengan kasusnya gitu. Kadang ya lucu-lucu gitu. Oke, next lagi. Pernah nggak sih bang, abang diskusi atau minta saran, curhat atau apalah yang abang rasa bisa dapat ilmu dari si napi? Kan ada juga dong napi yang pinter, sekolahnya tinggi, ya lagi sial aja masuk penjara. Banyak ya, jadi kita di sana itu lebih kepada seperti berteman gitu ya, biasa gitu. Jadi kalau saya sih pernah nggak? Ya pernah gitu, terutama orang-orang yang biasanya tuh mereka punya keahlian misal di teknisi gitu, dia juga ahli gitu. Jadi kita sharing-sharing, ini gimana sih kok bisa seperti ini, bisa. Jadi juga ada loh dokter di sana pernah masuk ke dalam gitu, itu ya kita tanya-tanya aja biasa. Terus kayak
Kan sebenarnya orang yang masuk ke dalam lapas itu tidak melulu orang-orang yang tidak berpendidikan. Memang di dalam sana itu banyak yang berpendidikan, dan mungkin dari segi ilmu pengetahuan itu petugasnya pun kalah dengan mereka, namun mereka adalah dalam kondisi bersalah. Jadi kita itu kalau masalah urusan seperti itu ya biasa aja, ya kita tanya kalau memang mereka punya keahlian. Dan sebelum teman-teman napi itu masuk ke dalam lapas, itu pasti akan dilakukan assessment gitu ya. Assessment itu untuk mengetahui latar belakang, untuk mengetahui background mereka seperti apa, punya keahlian apa, seperti itu. Nah, nantilah di situ kita melakukan pendekatan untuk saling berbagi, seperti itu teman-teman. Ini dari Widianto, makanan setiap hari buat napi apa bang? Nah, untuk makanan setiap harinya napi itu teman-teman, untuk makanan napinya itu sudah dijatah dari pemerintah ya. Jadi makannya normal seperti kita di luar, yaitu satu hari tiga kali gitu ya, pagi, siang, dan malam. Dan untuk menu makanannya itu juga sudah disusun atau ada jadwal menunya. Karena kita ketahui kan, kita sebagai manusia itu juga akan mengalami kebosanan dalam makan itu, tapi di situ menunya berganti-ganti setiap hari, dan itu sudah terjadwal, ada menunya sendiri. Dan jangan salah, untuk makan napi itu juga banyak teman-teman anggarannya. Jadi semakin banyak napi di dalam itu, semakin banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai makan napi itu sendiri, baik ya semuanya lah, mulai dari makan, perawatan, kesehatannya, pakaiannya, dan seterusnya itu sudah ditanggung oleh pemerintah gitu. Bang, di lapas ada lapangan buat olahraga nggak? Kalau di lapas tentunya akan disediakan untuk sarana olahraga ya. Jadi kalau di tempat aku tuh ada lapangan volley gitu ya. Juga ada di lapas-lapas yang besar itu biasanya ada lapangan sepak bolanya gitu. Jadi mereka di dalam itu teman-teman melakukan aktivitas ya layaknya orang normal gitu ya. Jadi tidak melulu dia itu ada di dalam kamar aja, tapi ada kan di lapas itu kan lebar luas gitu ya. Jadi mereka itu bisa keluar seperti ke lapangan gitu ya. Jadi buat olahraga, dan jangan salah, kalau setiap minggu itu kita ada kegiatan atau pembinaan jasmani gitu. Jadi mereka yang punya sore mungkin mereka juga main bola untuk ya hitung-hitung untuk menghilangkan kejenuhan mereka selama menjalani masa pidana, juga untuk menjaga kondisi kesehatan mereka untuk tetap fit seperti itu ya.